Oke, udah lama ya gua nggak bikin video. Sekarang kita akan bahas soal Sisla versi 3. Jadi ini tuh belakangan ini atau beberapa waktu yang lalu gue baru ngerilis versi 3 dan juga baru punya kesempatan untuk ngerjainnya setelah mungkin 7 tahunan gitu. Terakhir kali gue update versi 2 versi terakhirnya gitu. Dan ya di versi 3 ini bener-bener beda ya dan juga memang bener-bener baru. Karena faktanya gue memang tidak membawa kode apapun yang dari versi 2 karena memang bener-bener full rewrite gitu. Jadi beberapa hal ini gue bakal jelasin. Di sini ada dokumennya juga. Yang pertama itu gue nggak pakai bootstrap lagi di versi 3 ini. Walaupun dari awal sebenarnya niatnya itu memang cuman bakal jadi admin template lagi dengan versi bootstrap yang paling baru. Udah gitu aja sebenarnya. Cuman ketika gue ngerjain ini jadi kemana-mana gitu. Gue bikin komponennya banyak, nge-customize-nya juga banyak dan akhirnya kerjaan di bagian bootstrapnya juga banyak gitu. Dan si bootstrap ini menurut gue cukup kompleks di bagian variable sistemnya gitu dan juga tim sistemnya ini bener-bener kompleks gitu dan variablesnya itu banyak banget dan dia juga nge-mix antara SAS variables dan juga CSS variables gitu. Ini yang bikin gue pusing. Sebenarnya bukan salah bootstrapnya, cuman memang nggak cocok aja akhirnya ke apa yang gue mau lah gitu intinya. Dan ketika itu udah selesai semua dan faktanya memang gue udah sempat mau ngerilis versi bootstrapnya karena memang udah selesai semua. Cuman ketika gue testing, customize beberapa token gitu kayak warna primernya gue ganti jadi merah dan gue cek itu nggak banyak yang berubah gitu karena memang tadi tuh antara mungkin ke mix atau mungkin ada yang salah di level frameworknya gue nggak ngerti gitu karena memang cukup kompleks. Akhirnya gue drop bootstrapnya dan gue tulis dari awal pakai SAS dan juga pakai BEM. Gue tulis ulang tuh pakai SAS dan juga BEM segala macam berjalan dengan baik dan akhirnya hasilnya juga masih kurang memuaskan. Mungkin di beberapa kesempatan gue cukup perfeksionis gitu ya, jadi akhirnya kayak anjir kurang kurang enak banget gitu. Walaupun udah jadi, udah bisa bikin dashboard segala macam gitu, tetap gak enak gitu. Akhirnya gue tahan lagi untuk dirilis dan gue ganti pakai Tailwind. Dan gue pakai Tailwind ini sebagai scale system dan juga tim engine-nya gitu karena sangat mature gitu. Jadi kalau misalkan lu pakai Tailwind tuh pakai kelas-kelas kayak mau bikin button lu bikinnya itu dengan menggabungkan PY4, PY3 atau PY yang lainnya atau PX4, BG Blue, Hover, bla 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 gitu. Nah kan panjang banget tuh. Nah gue pakai BEM di sini, jadi gabungan antara Tailwind dan juga BEM Convention. Jadi kalau misalkan lu mau pakai button atau bikin button di Stisla itu ya mirip kayak Bootstrap, cuman nama kelasnya aja. Di sini button. Untuk modifiernya atau variannya pakai double hyphen karena memang itu BEM conventionnya tuh kayak gitu. Jadi misalkan buttonnya pengen primary ya udah button hyphen hyphen primary begitu. Jadi itu dia cara pakai secara garis besarnya. Dan karena gue pakai Tailwind itu punya tim sistem yang sangat bagus menurut gue dan juga mature ya karena dia udah versi 4 gitu. Akhirnya enak banget untuk ngeganti variablesnya dan juga itu bisa dilakukan di runtime tanpa butuh proses build atau compile time gitu. Kalau pakai Bootstrap itu kan beberapa hal tetap butuh SAS ya, karena dia kan bergantung sama SAS gitu. Functionnya, utility yang lainnya segala macam gitu. Dia masih butuh SAS. Jadi mungkin beberapa bisa pakai CSS variables, tapi yang lain itu masih tetap harus nge-compile gitu. Nah itu hal itu yang gue bingung gitu mana yang perlu SAS dan mana yang perlu CSS doang gitu. Dan itu yang bikin gue menyerah lah gitu. Kayaknya memang gak cocok aja. Contohnya di sini, karena tim sistemnya itu lebih proper, di sini kalau lu mau ganti warna variabel, contohnya kayak primary ini, itu di runtime itu bisa langsung lo ganti kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Jadi itu lebih enak gitu. Walaupun si istilah ini dia pakai Tailwind, jadi Tailwindnya itu gue pakai sebagai author gitu, sebagai maintainer atau sebagai designer. Jadi lo sebagai usernya, user Stisla, lu bisa langsung pakai versi yang udah di-compile. Lu tinggal import CSS-nya, kemudian pakai itu, udah selesai gitu. Jadi nggak butuh
Tailwind untuk ngejalanin itu. Jadi begitu aja. Dan mungkin lu masih butuh pakai Tailwind ketika lu butuh classes utility yang lain, kayak misalkan lu mau butuh PX4, PY6 segala macam, responsive sistemnya segala macam. Nah, lu install tuh baru Tailwind pakai CLI atau pakai build proses kayak pakai Vite segala macam. Itu beda urusannya, tapi secara bare-nya, cara yang paling mendasarnya itu lu nggak butuh build step apapun gitu. Dan itu yang memungkinkan teaming sistemnya tuh bisa kayak gini. Dan ini yang gue harapkan dari awal. Gue pengen bikin Sisa versi 3 yang hal itu tidak bisa dilakukan sama Bootstrap dengan cara yang mudah gitu ya. Dan di sini ada dokumentasi untuk tim ya. Sini teamingnya kayak gini contohnya. Nah, lu tinggal bikin aja begini, kayak kalau primernya lu ganti pakai nilai warna lu sendiri dan udah jadi gitu, selesai. Dan di sini secara bawaannya gue pakai eh, model warna OKLCH ya, karena menurut gue itu warna yang saat ini sangat bagus. Pertama, dia akurat menurut gue. Juga dia warnanya lebih luas, karena kan kalau pakai hex code itu seringkali terbatas gitu. Kadang lu geser sedikit gitu, misalkan lightness-nya atau hue-nya atau mungkin saturation-nya atau chroma-nya gitu. Lu geser-geser tuh kadang kode hexnya tuh masih sama. Artinya dia tidak cukup akurat gitu. Kadang tidak cukup akurat. Jadi itu yang memutuskan gua atau membuat gua memutuskan untuk pakai model warna ini, dan menurut gue itu sangat akurat ya. Dan dia gampang di tweak. Contohnya di warna ini, kalau misalkan lu mau ganti atau lu mau bikin versi untuk hovernya, lu bisa tinggal mainin aja lightness-nya di sini. Ganti-ganti aja dan itu udah selesai. Gitu. Dan itu bisa bikin versi warna yang berbeda dengan satu base warna yang sama gitu intinya. Jadi begitu ya. Kemudian di bawah ini ada sistem knobs juga. Jadi knobs ini sebenarnya sama juga kayak CSS variables. Dan faktanya memang itu CSS variable, cuman di level komponen. Contohnya di sini kalau misalkan lu mau otak-atik ya radiusnya, lu bisa begini. Ini visualisasi aja ya. Seberapa mudahnya lu mau ganti visualnya gitu. Kayak gitu. Jadi warnanya pun bisa diubah-ubah, dan contohnya di sini di button ya. Dia punya variables yang banyak. Contohnya ada button height, ada radius, padding segala macam. Alasan gue bikin begini itu karena pertama gue pengen ada constraint. Jadi biar orang tuh punya kayak batas yang jelas gitu. Apa aja yang sebenarnya masih wajar untuk di customize. Contohnya button ini tingginya mungkin bisa ditinggiin lagi gitu, atau lebih tinggi lagi dari yang defaultnya, atau paddingnya mungkin agak gede lagi, atau warnanya pengen ganti khusus di tempat ini aja warnanya kita butuh warna kuning misalkan. Hal-hal kayak gitu itu sering kali terjadi kan saat kita develop desain gitu atau develop antarmuka gitu sehari-hari. Nah, tanpa constraint yang jelas akhirnya kadang proses itu jadi lebih liar gitu. Kayak misalkan mungkin di titik ini kita pakai warna birunya biru yang mana, yang lain juga birunya biru yang lain gitu. Nah, ini yang bikin desainnya seringkali tidak konsisten dan juga jadi tidak enak lagi untuk di develop gitu, karena memang tadi constraint-nya nggak jelas gitu. Apa aja yang boleh, apa aja yang sebaiknya jangan gitu. Nah, dengan variable-variable sini itu sebenarnya sebagai sinyal aja bahwa dengan ini tuh sebenarnya lu cukup gitu untuk bikin button ini atau komponen tersebut, karena bukan cuma button ya yang punya konsep ini, semua komponen gitu. Contohnya di button ini sebenarnya beberapa knobs ini atau variables ini cukup untuk si komponen ini diubah gitu atau di customize gitu. Kemudian ketika misalkan lo mau ubah layoutnya jadi grid atau jadi yang lain gitu, akhirnya lo kayak tersadar gitu bahwa oh ini gue udah kayaknya udah keluar dari ini apa sistem knobsnya gitu. Mungkin kayaknya ini jadi komponen baru aja atau jadi modifier baru gitu maksudnya sebenarnya. Dan hal itu untuk mencegah juga supaya tidak begitu liar gitu. Karena kan kalau di Tailwind secara bawaan itu dia punya banyak tokens, punya banyak utilities, karena memang
orang yang pakai itu kan biasanya untuk bikin prototype, untuk bikin desain sistem dari awal, yang kita tuh butuh banyak sekali opsi gitu. Tapi ketika kita bikin antar muka yang bener-bener serius atau yang udah jelas kita mau bikin apa, nah hal-hal kayak gitu justru harus dibatasi gitu. Nah pengalaman gue bilang begitu sebenarnya. Ketika gue bikin produk enterprise segala macam, akhirnya gue sadar bahwa oh sebenarnya justru constraint ini harus diterapkan dengan cara yang jelas dan juga lebih terbatas gitu supaya desainnya itu lebih konsisten dan juga lebih scalable kalau menurut gue begitu. Itulah soal knobs dan juga timing sistemnya ya. Di bawahnya ini ya penjelasan simpel aja karena di sini gue tadi bilang pakai Tailwind ya kita masih bisa pakai kelas-kelasnya Tailwind gitu. Cuman kalau misalkan lo mau pakai kelas Tailwind kayak PX4, H30, Rounded, juga Fixed, juga responsive desainnya atau gridnya segala macam, hal-hal kayak gitu. Kalau lo mau pakai itu lo harus pakai itu atau harus install si Tailwindnya dulu gitu ke project lo. Karena memang semua itu kan butuh build proses. Jadi kalau lo butuh itu ya lo harus setup dulu gitu jadinya. Tapi kalau misalkan lo nggak butuh itu dan lo pengen nulis semuanya itu dari awal gitu, kayak semacam lo pakai Bootstrap gitu. Nah versi precompilednya itu udah cukup karena di sini gue menyediakan CDN atau paket CSS di npm yang udah dikompil, jadi lo tinggal import aja itu. Dan itu udah selesai, harusnya udah cukup dan si stresnya udah jalan, jadi lo nggak perlu setup build apapun kayak gitu. Harusnya tadi udah jelasin ya. Dan ini dia soal utilities juga. Nah, balik lagi tadi karena kita pakai Tailwind, jadi utilities tuh masih bisa dipakai. Contohnya di sini, kita mau bikin button, tapi dia tuh kotak gitu. Misalkan pengen kasih kesan yang lebih formal, ya udah, lo bisa kasih rounded none dan dia langsung jadi kotak gitu. Jadi uh, dia bisa di customize dengan kelasnya Tailwind juga gitu. Nah ini udah gua bahas ya soal no build step. Nah di versi 2 itu kan dia cuma sekadar admin template ya, dan orang pakai itu ya karena memang dia butuh desain dashboard segala macem gitu, jadi pakai Sysla gitu. Nah di versi 3 juga dia punya, jadi ini dia di sini. Jadi ini template-nya baru satu ya, nanti mungkin kedepannya gue bakal bikin layout yang lain atau template yang lain gitu. Ini desainnya dan lu bisa preview di sini, dan ini contohnya. Jadi di versi yang baru juga, di versi 3 ini karena Tailwind ini mendukung dark mode, ya Stisa juga dukung dark mode, di versi 2 kan gak punya. Contohnya di ini mode gelapnya begini. Gitu. Dan ini dashboard yang baru begini, dan juga kalau kita pergi ke orders di sini juga ada halamannya. Halamannya lebih lengkap. Ini contoh formnya, juga ada contoh tablenya, ada toggle-nya juga di sini. Gitu ya. Di sini ada startnya juga. Ada halaman loginnya, segala macam. Jadi begitu. Ini contoh dari implementasi desain library-nya si Sysla gitu. Ini baru satu. Gitu. Jadi kalau misalkan lu apa ya, kayak nyari dashboard template-nya, kan lu pakai Sysla versi 2 misalkan kayak Sysla versi 2 kan ada template-nya, yang versi 3 ada nggak? Ya ini sebenarnya. Begitu. Jadi lu bisa download. Ini open source juga ya, lu tinggal download aja. Ini bentuknya zip dan lo bisa adopsi ini ke project lo, misalnya lo pakai Laravel, pakai Rails atau yang lain. Bisa tinggal sesuaiin aja karena Laravel versi baru kan juga dia default stylenya kalau nggak salah Tailwind ya. Gua nggak tahu, gua terakhir pakai Laravel versi berapa, 5,6 kayaknya. Jadi begitu ya. Dan juga di sini masih beta sebenarnya. Jadi ini gua juga ngerilis atau menyediakan ilustrasi ya, beberapa. Di sini baru ada 20, sekitar 20 ya, benar. Nah ini juga bisa diganti-ganti warnanya gitu. Ini cocok buat empty state. Jadi misalkan ada table, tapi tablenya itu nggak ada datanya. Nah kan seringkali kita sebagai developer gitu yang tidak begitu peduli dengan desain, to be frank gitu, itu
kita seringkali lebih fokus ke happy path gitu. Jadi bagian-bagian jalur yang happy aja, yang ada datanya, yang tidak error, yang jalannya mulus, ya udah kita fokus ke situ. Tapi di bagian error ya, bagian ketika datanya nggak ada tuh seringkali tertinggal gitu. Nah, di bagian data kosong itu biasanya kita kasih empty state namanya kalau di desain gitu. Contohnya ya misalkan data nggak ada, ya udah kasih aja ilustrasi kayak begini, atau data nggak ada ketika dicari ya kasih ini aja, no result gitu kan. Nah di sini ada juga komponennya itu empty state gitu. Eh, nah contohnya begini ya. Jadi misalkan pesannya tuh nggak ada, ya udah tampilin begini. Jadi begitu itu soal empty state, dan juga ada ilustrasinya di sini. Dan soal speknya dan juga soal rancangannya, sebenarnya di versi 3 ini gue maksudkan untuk jadi framework agnostik. Artinya supaya ini tuh jalan di framework manapun gitu. Yang paling minimal tuh CSS-nya deh gitu. Jadi supaya dia itu ketika gue implementasi satu CSS-nya, dia bisa jalan di Svelte, React, Vue, segala macam gitu. Cuman ya kita tahu ya, setiap framework tersebut kan dia punya, atau library itu punya apa ya, environment JS yang berbeda. Kayak React dan Vue aja kan udah beda tuh modelnya. Jadi mungkin nggak bakal langsung jalan bagian-bagian interaktifnya kayak drop down, kayak drawer segala macam, itu nggak bakal jalan dengan mulus atau bahkan nggak jalan sama sekali gitu. Jadi paling nggak di bagian CSS-nya itu jalan. Dan untuk bagian interaktifnya lo bisa pakai headless komponen kayak Base UI, Radix, atau pakai Bits kalau pakai Svelte, atau pakai Reka kalau pakai Vue segala macam gitu. Jadi itu aja sebenarnya. Dan lo bisa explore di sini kayak contohnya komponen-komponennya ya. Gue bakal showcase beberapa yang favorit menurut gue sebagai maintainer dan juga sebagai orang yang bikin desainnya, yaitu sidebar sebenarnya. Sidebar ini komponen yang menurut gue cukup kompleks dan juga cukup menyenangkan untuk didesain. Jadi gue tidak begitu komplain di sini. Ini yang paling basic, dan di sini yang agak growing gitu. Lo punya 2 grup menu, misalkan ada brandnya juga, di sini juga ada size-nya. Yang di sini agak compact, yang ini defaultnya segini ada agak large gitu, agak gede. Juga di sini ada groupingnya. Jadi misalkan sidebar itu punya beberapa kelompok navigasi gitu, kayak gini contohnya. Di sini juga contohnya bisa dikasih badge. Nah, di sini juga dia bisa collapsible, contohnya begini, dia ada animasinya juga. Juga apa lagi? Ada 2 mode sebenarnya. Lo bisa bikin collapsible-nya seluruh trigger ini atau bikin khusus di sini. Jadi kalau misalkan klik ini, itu nggak bakal nge-collapse ataupun nge-expand gitu. Jadi lo harus ngeklik ini. Itu bisa juga gitu. Dan ini dibikin dalam tanda kutip ya headless gitu, atau bukan headless sebenarnya, chromeless. Jadi dia nggak punya background, nggak punya opini posisinya harus ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu lo posisiin sendiri. Jadi bener-bener bare kayak gini udah. Nah, warnanya lo provide sendiri di sini tuh. Lewat variabel, bisa lewat sini gitu. Contohnya di sini dikasih warna biru. Sini juga versi mininya. Nah, di versi 2 kan juga ada versi mininya ya, gitu. Dan di sini juga udah ada versi mininya, dan lebih bagus kalau menurut gua kayak gini. Contohnya ya. Nah, lebih smooth kan? Contoh lagi. Nah, dia lebih smooth gitu. Dan ini mungkin yang cukup membanggakan lah gitu. Komponen yang cukup membanggakan karena memang menurut gue cukup kompleks dan juga cukup menyenangkan untuk didesain gitu. Dan mungkin sidebar yang cukup bagus kedua setelah gue pernah bikin sidebar untuk projectnya Credible gitu, dan itu belum, menurut gue belum ada yang bisa menandingi yang gue bikin ya, bukan orang lain gitu. Jadi itu lebih bagus gitu dibanding yang ini aja udah bagus gitu. Jadi ini lebih bagus lah dibanding yang versi sebelumnya karena lebih smooth animasinya gitu.
Selain itu juga ya di sini ada drawer ya. Kayak gini, drawer juga ada dialog. Dialognya itu begini. Contohnya ini dialog dan juga bisa dipakai untuk form, dipakai Livebooks juga harusnya bisa nih. Kayak begini. Kemudian buat gambar juga bisa atau dibikin kayak alert juga bisa dan juga untuk confirm juga bisa kayak begini tuh ya. Jadi itu dan juga ada beberapa yang lain ya kayak toast. Ini toastnya juga begini atau promise kalau ada loading gitu dan di sini beberapa desainnya toast gitu dan apalagi ada timeline juga. Timeline ini basic lah gitu. Contohnya misalkan lo bikin e-commerce yang dalamnya itu ada tracking shippingnya gitu juga ada. Navbar juga ada di sini sama ya, collapsible juga. Di sini juga ada meter. Meter ini simple tapi cukup bagus juga menurut gua meter nih. Meter itu untuk nge-track usage biasanya kayak storage atau kayak yang lainnya. Dia tuh statis, bukan kayak progress. Walaupun secara UI itu sama sebenarnya itu mirip progress. Nah, progress ini lebih interaktif. Kayak misalkan nge-track action yang sekarang lagi berjalan itu sudah sejauh mana. Nah, itu progress. Tapi kalau misalkan meter ini untuk nge-track ini aja usage yang benar-benar statik gitu, yang tidak berjalan secara berkala lah gitu atau secara real time gitu. Walaupun sebenarnya beberapa kesempatannya mungkin bisa di-update secara real time juga, tapi bukan yang benar-benar nge-track progress saat itu. Kayak upload kan kalau pakai meter nggak masuk akal gitu. Tapi kalau pakai progress itu lebih masuk akal. Begitu contohnya. KBD juga ada keyboard nih untuk shortcut keyboard. Ini cuman labeling doang. Juga yang lain apa lagi ya? Oh iya, menunya, drop down menunya ini juga ada. Dan juga gue mempertimbangkan accessibility ya. Jadi setiap komponen itu harus bisa dinavigasikan dengan keyboard nih. Gue pakai keyboard. Kalau di escape itu dia nggak close gitu. Contohnya. Media juga ada. Jadi kalau di Bootstrap versi 5 itu media objek itu udah nggak ada. Diganti pakai utility flex. Nah di Stisa versi 3 ini ada jadi media objek. Jadi kalau misalkan lo nggak tahu media atau belum tahu media objek ini desain komponen yang mungkin dulu cukup populer di 2000 berapa? 2010, 2012-an gitu. 2010-an lah gitu. Jadi saat itu atau sampai sekarang sebenarnya desain itu secara struktur repetitif. Kayak contohnya nih, user comment itu layoutnya sebelah kiri foto, sebelah kanan konten, nama dan juga tanggal kan atau waktu komen. Begitu. Nah, di sisi lain ada lagi misalkan product review atau user review. Strukturnya juga mirip. Kini lagi kiri foto, kanan konten. Reviewnya apa, fotonya, namanya siapa, startnya berapa, tanggalnya berapa, tanggal kapan gitu. Itu juga satu. Kemudian yang lain juga misalkan tweet gitu. Tweet juga sama, kiri foto, kanan itu nama, sama kontennya, sama tanggal segala macam. Kan begitu sebenarnya. Nah, karena ini repetitif makanya dikasih namanya media objek gitu atau media doang gitu. Nah, jadi desain yang begini yang foto sebelah kiri, kanan konten, ada title, ada konten, ada tanggal, tahu meta gitu. Nah, itu disebut media objek. Jadi dengan satu komponen ini lo bisa bikin beberapa layout yang beragam, user comment, user reply, product review, tweet, juga beberapa hal yang lain yang saat ini gue mungkin gak kepikiran gitu. Tapi intinya begitu, contohnya begini. Ini untuk start juga bisa. Nah, untuk user list juga kan bisa tuh. User list. Atau untuk setting list begini. Segala macam. Jadi, atau untuk attachment list juga kan bisa. Jadi, lainnya kan mirip-mirip sebenarnya. Cuman beda kontennya atau konteksnya beda. Begitu. Atau untuk radio juga bisa. Begitu. Contohnya. Jadi ini kayak multi purpose component. Gitu ya. Oke, apa lagi? Nah, di sini juga ada compo box kayak begini. Jadi bisa cari di sini misalkan
nyari begitu. Juga apalagi ya? Slider ya. Ini juga ada slider. Selectnya juga di sini ada 2 versi. Ini versi native-nya. Ini kan native browser. Juga ada yang custom yang gua bikin kayak begini. Nah, ini versi customnya. Kalau misalkan pengen desain yang lebih bagus gitu. Jadi begitu. Selebihnya lu bisa explore sendiri, dan di sini juga banyak dokumentasinya ya soal theming, styling, composition juga banyak. Dan kalau misalkan lo mau bikin ekosistem yang lain kayak misalkan integrate buat Laravel, Rails segala macam, lo bisa bikin issue, nanti gue tambahin ke readme juga biar orang gampang nyarinya gitu untuk starter yang lain gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.